Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang berada di rumah kediaman seorang tokoh dari Kabupaten Gresik, yaitu Bapak Kiai Haji Maskur Has, yang pernah menjabat sebagai ketua praksi di DPRD Kabupaten Gresik, dan beliau juga adalah salah seorang deklarator Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Gresik dan di Jawa Timur, termasuk Dewan Pertimbangan Nasional di Demokrat. Demokrasi, ya banyak macam. Saat ini beliau akan berbincang-bincang dengan reporter Rumah Banjar Fahmi Amrusi seputar pandangan-pandangan beliau tentang hidup dan kehidupan yang ada di tanah air. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam Bapak Fahmi. Alhamdulillah, bagaimana kabar Pak Maskur? Alhamdulillah baik-baik, diberi nikmat Allah, sehat. Amin. Pak Maskur, ini saya selain bersilaturahmi sebagai sahabat yang pernah sama-sama berjuang di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik, kita melihat bahwa perpolitikan secara nasional saat ini dalam kacamata Bapak sebagai seorang deklarator PKB dan sekaligus sebagai Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat di Jawa Timur, bagaimana Pak melihat situasi saat ini? Terima kasih Pak Fahmi. Jadi saya sekarang kan sudah bukan politisi. Saya sekarang sudah melewati itu semua. Jadi tepatnya adalah di negarawan. Iya. Saya melihat ada fenomena yang bergeser dari etika atau moralitas politik kebangsaan yang mestinya tetap sehat dan bisa sebagai contoh. Iya. Sehingga kalau sekarang seperti yang disebut Pak Fahmi, itu mesti harus ada pelurusan. Iya. Artinya harus dikembalikan sebagaimana para pendiri-pendiri negeri yang dulu. Iya. Pendiri-pendiri negeri itu bisa berproses, bisa bertemu dan bisa bergaul dengan siapapun. Iya. Karena wajah itu waktu dulu itu wajah kebangsaan itu nomor satu. Iya. Kalau sekarang ada istilah wajah kemanusiaan dan juga wajah keumatan. Iya. Tanpa ini yang kita pakai maka menjadi kotak-kotak. Iya. Masalah-masalah kepentingan. Iya. Nah ini di Indonesia tidak boleh terjadi. Iya. Partai boleh beda-beda, Iya. tetapi yang di partai manapun itu harus memegang yang namanya morality vote, kekuatan moral politik untuk kebangsaan, Iya. untuk Indonesia dan untuk kemanusiaan. Iya. Sehingga masyarakat kita melihat ini tidak terjadi semacam hempasan-hempasan yang bisa terjadi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Iya. Jadi menurut saya masih diperlukan para sesepuh negeri ini Iya. untuk menjadi uswah, Iya. untuk menjadi contoh, Iya. menjadi teladan bagaimana mengembalikan sesuatu yang sekarang ada yang hilang. Iya. Dulu ketika awal
awal negeri ini dibangun. Iya. Kan warnanya kan macam-macam. Iya. Para pendiri negeri. Tapi tetap kita itu satu. Iya. Ke depan berpikir kita keaganan bahwa Indonesia ini tidak didirikan oleh satu kelompok, Iya. atau satu kepentingan, Iya. sehingga lahir yang namanya Pancasila. Iya. Nah, sekarang ini harus menjadi titik fokus. Iya. Titik fokus artinya ketika kita melihat hal yang lama, maka Iya. harus menjadi cermin. Iya. Gimana kita mempertahankan negeri ini dengan cara-cara yang santun, dengan pola kesantunan, Iya. pola keindonesiaan, sehingga makmurnya negeri ini bisa dinikmati bersama walaupun pendapatannya tidak sama, Iya. tetapi kenikmatannya bisa sama. Iya. Yang toko dilihat menyenangkan, Iya. menenangkan, Iya. tidak ketika menjadi tokoh itu menjadi tontonan yang menyakitkan masyarakat, menyakitkan rakyat, menyakitkan umat. Iya. Jadi harapan saya itu masih tetap sisi lain dari kekuatan negara adalah kebersatuan. Iya. Sisi lain dari kekuatan negara adalah kebersamaan. Iya. Dengan istilah dulu ada istilah gotong royong. Iya. Silakan isi negeri ini dengan cara-cara berpikir yang multi sign, Iya. tetapi asal daripada pijakan kita jangan boleh digeser oleh siapapun. Iya. Nah, ini mestinya yang membuat contoh adalah para kita-kita, para tokoh politik, juga para tokoh-tokoh yang dari semua lintas-lintas organisasi kemasyarakatan, Iya. sehingga orang akan menjadi teladan. Iya. Betul. Jadi, karena kehidupan ini memilihnya itu hanya dua. Iya. Orang suruh milih apakah dia hidup dengan ilmu, Iya. tata krama, ataukah Iya. dengan perjuangan. Iya. Perjuangan adalah tidak hanya untuk agama, tetapi untuk negeri, untuk negara, untuk sesama. Iya. Itu. Sehingga sekarang mari bareng-bareng cara-cara ini kita perjuangan bersama dan hilangkan yang selalu berpikir radikalisme, berpikir untuk negeri ini adalah miliknya Islam, itu jangan bodoh, karena itu menyalahi daripada fitrah pendiri negeri. Iya. Kita pertahankan sehingga Indonesia era apapun Iya. isinya tetap, Iya. isinya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang teknologi, Iya. kemajuan juga di bidang agama. Itu terserah. Itu menurut saya. Makanya menurut saya sumber itu semua adalah SDM yang harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah. Iya. Saya syukuri sekarang dari APBN kita ada 20% dari APBN, artinya luar biasa. Pemerintah melihat bahwa ternyata SDM itu yang menjadi menjadi contoh nanti akan baik. Jadi kalau pendidikan itu baik, maka kualitas SDM-nya jadi baik, maka produk berpikirnya akan menjadi luar biasa. Yang punya ilmu diiringi dengan moralitas. Saya kira tidak bisa tidak kalau ini, sehingga ada kelas-kelas hidup itu.
kelas orang biasa lama-lama menjadi politisi. Nah, setelah jadi politisi itu sudah tidak boleh menjadi politisi terus-menerus. Maka yang harus terbangun di jiwanya masing-masing. Pada saatnya saya harus menjadi negarawan. Negarawan itu milik semuanya, milik semua, milik masyarakat, milik di lintas-lintas kepentingan partai, lintas-lintas kepentingan agama, lintas-lintas kepentingan negara. Itu yang harus kita produk di era sekarang. Karena saya lihat ini ya memang di politik itu kan ada nikmatnya, bebas menyampaikan pendapat, tapi jangan bebas ngatur dirinya sendiri. Tetapi ini harus menjadi moto kita bersama. Membawa diri kita itu kan ada terminalnya. Terminal kita pada akhirnya juga kematian. Nah, masa menjelang mati masih jelek kan enggak? Nah, itu tidak bisa. Maka harus kita tata. Nah, politisi harus punya cita-cita, pada saatnya saya harus menjadi negarawan. Partainya apapun, kita satu. Mereka juga supaya masyarakat kita, rakyat kita, sehingga sejuk di bawah, sejuk di atas. Saya kira menurut saya kehidupan di Indonesia itu tetap harus berpijak pada hal itu, melihat contoh-contoh para pendahulu. Terus pendidikan harus menjadi titik fokus yang utama. Kemudian contoh-contoh uswah dari para tokoh harus menjadi teladan yang luar biasa. Tanpa itu ya gagal. Kita menjadi anak-anak yang tidak begitu, artinya kita sendiri gagal. Nah, semoga ini menjadi tambahan ilmu atau menjadi renungan kita bersama untuk membawa Indonesia ke depan, tambah maju tapi tambah makmur, tidak tambah gejolak. Saya kira begitu, Pak Fahmi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Kiai Haji Maskur Has yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sejuk berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini kita sedang membangun dan menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.